Cek, halo. Agak putus-putus, nggak apa-apa ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Uh, ini pertama kalinya saya merecord video di kelas, jadi yang hari ini ada di kelas ini akan sangat beruntung melihat saya rekaman ya. Hari ini mikrofon saya juga ganti. Sekarang ya, jadi nanti pandangan saya pasti akan berganti-ganti dari kelas ke laptop ya. Jadi tidak apa-apa ya. Karena pemirsa kalian yang ada di YouTube juga lumayan, ada sekitar 17 orang. Baik, ini nama saya teman-teman. Semoga ini berhasil merekam, karena kalau enggak nanti saya akan 3 jam di sini ngobrol ternyata nggak kerekam ya. Coba akan saya mulai dari ini, deskripsi mata kuliah ya. Jadi sebenarnya sejarah desain itu apa sih ya. Gini, kalau saya baca ya, desain history itu adalah bidang studi yang memfokuskan pemahaman dan analisis sejarah perkembangan ya, pemahaman dan analisis sejarah perkembangan desain. Itu saya beri bold, dari masa lampau hingga masa kini. Nah, ada beberapa periode teman-teman yang kita pelajari di sini. Ada lumayan panjang ya, mulai dari prehistorik, kemudian ancient itu nanti akan ada 4, Mesopotamia ya, kemudian Yunani kuno, Mesir kuno, Romawi kuno. Jadi ada 4, kemudian dilanjutkan ke periode pertengahan. Ini yang paling panjang di sejarah manusia, di sejarah ya, histori ya. Kalau prehistorik malah lebih panjang. Kalau di periode histori ini yang panjang, hampir 1000 tahun, yaitu periode abad pertengahan medieval. Kemudian lanjut ke periode bangkitnya manusia ya, Renaissance. Kemudian diikuti munculnya orang-orang pinter di periode Enlightenment. Kemudian dilanjutkan dengan desain abad 19. Ini mungkin revolusi industri ya, revolusi industri. Kemudian desain modern abad 20 dan desain abad 21. Nah, ada banyak sekali. Desain abad 20 pun nanti akan ada beberapa periode, beberapa gaya ya, art movement, gaya-gaya seni, mulai Dadaism sampai nanti pop art. Nah, dalam konteks ini desain itu mencakup berbagai cabang, seperti desain produk, desain grafis desain grafis, strip DKV, arsitektur, strip interior, dan fashion. Nah, sejarah desain itu berusaha untuk mengungkap dan menganalisis perubahan dalam gaya seni atau desain, teknologinya, budayanya, dan keadaan sosial masyarakat yang mempengaruhi perkembangan desain dari waktu ke waktu. Fokusnya lebih pada proses evolusi ya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya evolusi dan revolusi? Ada yang mau menjawab? Tak kasih kredit poin. Apa bedanya revolusi sama evolusi itu? Saya wis pegang pulpen merah ini, siap-siap. Yuk, pemanasan.
sedangkan revolusi itu secara cepat atau mendadak. Gimana? Diulang, maaf. Kalau evolusi itu perubahan secara lambat, kalau revolusi itu secara cepat atau mendadak. Sip banget. Ini berapa tadi? 25. 25. Sudah hafal ya sekarang ya? Di belakangnya saja. Oh, ya nggak apa-apa. Safrina Vivilian. Tak kasih kredit, bener banget. Evolusi itu kalian ingat evolusi Darwin gitu ya. Evolusi manusia yang katanya kalau gambarnya kalian googling itu apa, mulai gambarnya kera. Nah, apakah seperti itu ya? Saya belum belajar biologi lebih detail ya. Kalau itu nanti kalian masuk jurusan biologi. Tapi untuk ilustrasi seperti itulah. Lama banget. Evolusi, perubahan yang sangat lama. Evolusi. Sementara revolusi kebalikannya ya. Kalian mungkin sering dengar itu revolusi itu perang ya. Revolusi apa gitu, perang-perang. Nah, itu salah satu contoh perubahan yang sangat cepat, perang gitu ya. Ingin ada perubahan kemudian revolusi ya, perang. Jadi seperti itu. Nah, yang kita bahas ini ya fokusnya lebih ke evolusi desain. Jadi memang lama karena sejak prehistorik sampai abad 21 itu akan ada evolusi desain yang memang sepanjang itu ya, sepanjang itu. Nah, saya lanjutkan. Evolusi desain dan dampaknya terhadap masyarakat, industri, dan kehidupan sehari-hari. Kuliah kita nanti itu pendekatannya student centered ya. Jadi peran kalian akan lebih dominan, sementara saya bukan hanya menjadi saya teman diskusimu ya, saya fasilitator, namun yang aktif kalian nanti. Metodenya apa? Problem based learning. Problem base itu karena problem ya. Nah, itu saya beri tanda kurung itu. Kelihatan nggak itu? Ya. Model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan permasalahan. Ini biasa digunakan untuk mata kuliah yang condong ke pemahaman konsep atau teori. Gitu ya deskripsi kita ya. Oke, sudah. Sekarang yang mana dulu? Ini ya. Coba kita ke sini. Apa sih sejarah itu? Ada yang tahu? Oh, kelihatan itu Pak. Oh ya, wis sekalian aja gini. Ini loh sejarah. Ya. Jadi sejarah itu adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi. Kok tahu benar-benar terjadi? Gimana? Hah? Iya, karena ada buktinya. Ya. Sejarah itu ada buktinya. Buktinya apa? Macem-macem. Fosil, artefak, catatan, prasasti. Ya, banyak banget. Ini sejarah, oke. Nah, itu loh. Baru yang saya gunakan itu baru. Januari 2023. Tenang aja, baru kok. Ya. Nah, sementara kalau dongeng mitos itu bedanya apa? Nah, fiksi ya ini. Aduh, gimana ini nyekrolnya? Nah, gini aja wis. Nah, itu loh ya. Dongeng cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, yang aneh-aneh ini ada gitunya. Dongeng disampaikan secara lisan maupun tertulis. Ya, ada loh. Dongeng yang tertulis itu ada. Ya, ada. Jadi bukan hanya yang turun-temurun melalui budaya oral ya atau cerita gitu, enggak, tapi ada yang tertulis dongeng itu. Nah, kalau mitos itu cenderung ke ada goib-goibnya gitu ya. Ya, ada goib-goibnya. Tapi ya
ya nggak selalu lah, nggak selalu. Nanti akan ya, jadi mitos tentang dewa, pahlawan zaman dulu, apa seperti apa, Gatot Kaca. Gatot Kaca itu mitos atau sejarah toh Pak? Ada buktinya Gatot Kaca? Tidak ada. Ramayana, cerita-cerita wayang gitu ada buktinya? Kurang tahu. Saya sendiri mohon maaf, saya nggak berani menjawab apa. Iya, nanti kalau saya jawab tidak ada buktinya dan nanti video saya dilihat oleh sejarawan, mungkin nggak mungkin Pak. Siapa tahu ya, mungkin aja. Karena saya tidak yakin, saya tidak berani menjawab iya ya. Seperti itulah ya antara dongeng dan mitos, oke. Nah, apakah artinya semua dongeng dan mitos itu negatif? Tidak loh, ya. Tidak. Misalkan dongeng-dongeng tentang timun mas, ya, apa itu, kancil nyolong timun. Nah, itu apakah negatif? Ya enggak, itu menghibur ya, menghibur dan bisa membuat anak itu apa, imajinasinya berkembang. Nah, jadi enggak negatif, enggak semuanya negatif, ya. Nah, ini loh, dongeng juga sastra yang mengandung pesan moral. Mitos juga seperti itu, ya. Mitos juga seperti itu, nggak semuanya negatif, ya. Nggak semuanya negatif. Jadi kalau ada pandangan bahwa yang selalu mengkaitkan, menabrakkan antara dongeng mitos itu bukan hal yang saintifik gitu. Ya pernah dengar ya? Ya itu nggak bisa dibandingkan seperti itu ya, nggak bisa dibandingkan seperti itu. Karena peradaban kita ya dari dulu sampai sekarang itu memang dipenuhi dengan dongeng dan mitos, dan itu yang menurut saya bisa membuat kebudayaan kita berkembang loh. Ya. Lah orang Lamongan nggak makan lele itu. Ya. Itu ada ceritanya dan ada hal hikmahnya. Nah, ini apa ini? Ini sejarah atau mitos ini? Hah? Oh iya, ini loh. Ini alien ini loh. Tapi beneran nggak ini? Saya juga nggak berani jawab loh ya. Nggak berani jawab. Ya, kemudian ini menarik ini. Nah, mitos kalau ya mitos. Kalian nggak tahu ini, orang Lamongan bisa cerita ya. Nah, ini loh. Aduh, kok nggak bisa tak scroll, ini nggak pakai mouse ya, repot ya. Nah, ini loh, bacaan sendirilah. Nah, ini ada lagi. Kalian tahu situs Gunung Padang? Kayaknya alien atau Prabu Siliwangi gitu. Ini loh, anak berita nih, ya, anak berita ini loh. Loh. Ini situs yang terkenal sekali ya. Kita tahunya ini loh, piramida di Mesir ya. Seperti ini. Padahal situs Gunung Padang tuh usianya ini loh, jauh lebih tua dibandingkan piramid. Ya. Kalian mulai bangga dengan Indonesia? Harusnya bangga. Iya. Di negara lain itu ndak ada yang mikrofonnya seperti ini. Ya cuma di Indonesia kan, bangga kalian ya. Keren itu. Kayak mau dimakan padahal enggak ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai membayangkan mana yang sejarah, mana yang dongeng dan mitos. Ya. Oke, ada lagi legenda. Ya. Biasanya tempat-tempat wisata itu diawali dari dongeng dan mitos untuk membangun narasi memang.
misalkan apa, oh dulu tempatnya apa gitu ya, tempatnya apa. Nah, seperti itu. Kemudian ramailah ke sana. Nah, itu bagus nggak Pak? Ya kalau kalian meyakini kemudian atau saya nggak tahu. Tapi kalau kemudian menumbuhkan ekonomi daerah setempat, kan bagus. Ya, jadi pemerataan ekonomi seperti itu, melihatnya seperti itu. Ya, oke, sudah jelas ya. Moga-moga kerekam ini. Nah, lanjut. Kalau tadi kita melihat apa ini? Memahami sejarah, dongeng, mitos, legenda. Coba kita sekarang memahami apa itu sejarah desain. Nah, coba kita mau lihat dari TikTokers ini videonya. Lumayan keren ini, followersnya waduh, sampai nggak terhitung ya. Saking banyaknya. Banyak banget. Nah, ya coba lihat followernya banyak 24, bayangkan. Sebentar Bijim. Halo desainer, masih ingat definisi desain itu apa? Yuk kita ingat-ingat lagi. Definisi desain menurut Profesor John Hesketh dalam bukunya Design, A Very Short Introduction tahun 2005 halaman 3 adalah design is to design a design to produce a design. Ada 4 kata desain yang akan kita ulas satu persatu di sini. Desain yang pertama adalah sebagai noun atau kata benda. Desain di sini mewakili sebuah konsep umum tentang desain sebagai kata benda. Jadi desain secara makro. Contohnya kalau kita gunakan dalam kalimat adalah desain sangat penting untuk perekonomian nasional. Desain di sini berbicara desain secara umum, tidak spesifik. Misalkan desain grafis, desain produk, desain fashion, tidak. Tapi secara makro, secara umum. Desain yang kedua sebagai verb atau kata kerja. Desain di sini mewakili sebuah kegiatan atau proses. Contohnya, ia ditugaskan mendesain identitas visual perusahaan sepatu. Kata kerjanya adalah mendesain identitas visual. Mendesain sama dengan merancang, sama dengan membuat. Ya, jadi kata kerjanya adalah merancang, membuat, mendesain. Kemudian desain yang ketiga, dia juga sebagai noun. Bedanya dengan yang pertama adalah desain di sini lebih spesifik. Dia berbicara desain sebagai mikro. Contohnya, desain di sini berarti sebuah konsep, ya, atau rancangan atau ide yang spesifik. Ini kalau kita gunakan dalam kalimat, misalkan seperti ini. Desain identitas visual itu sedang ia presentasikan ke klien untuk mendapatkan feedback. Nah, yang spesifik apa? Yang spesifik adalah desain identitas visual. Ini sudah sangat spesifik karena ini adalah ranah kerja dari desain grafis. Kemudian, desain yang keempat, dia juga sebagai noun. Bedanya dengan desain yang ketiga dan yang ke-1 adalah desain di sini sebagai hasil akhir atau final artwork. Ya, contohnya, kalau kita merancang sebuah sepatu atau sneakers, nah, hasil akhir dari sepatu yang bisa kita pegang, yang bisa kita pakai, itu adalah final artwork. Jadi memang sebuah benda yang sudah siap kita gunakan atau sudah siap kita promosikan. Ya, itu desain yang keempat. Nah, itu tadi 4 kata desain dalam sebuah definisi. Apa sih desain itu menurut Profesor John Hesketh? Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih, salam kreatif, selamat berkarya. Di follow nanti ya. Oke, balik lagi ke sini. Ini kemarin pernah kita ulas, coba sekarang kita lihat lagi ada apa sih sebenarnya. Nah, ini loh yang lupa, makanya kok kalian nggak denger ya. Nah, ada 4 ya, ada 4 subdisiplin desain. Yang pertama desain grafis, desain komunikasi visual. Apakah itu hal yang sama? Nah, sudah saya jelaskan pertemuan pertama kemarin ya, bahwa itu
ada hubungannya dengan teknologi. Nah, desain grafis DKV ini berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi menggunakan bahasa visual, ya. Kemudian desain interior, arsitektur itu berkaitan dengan manusia dan ruang, ya, namanya proxemic. Kemudian yang ketiga adalah desain produk atau industrial design. Nah, ini berkaitan dengan produk yang fungsional dan sesuai ergonometri. Kenapa sih botol ini seperti ini? Nah, karena dia enak agar digenggam. Nih loh botolnya kalau kamu mau lihat. Tuh. Ya, Mickey Mouse. Enak dipegang, ya, ergonometri. Kalau botolnya kotak, Pak. Nah, ya mungkin juga enak juga. Ya, itu berkaitan dengan ergonometri. Yang berikutnya adalah desain fashion. Desain fashion ini berkaitan dengan ekspresi estetis dan aspek fungsional pada pakaian, ya. Itu empat disiplin desain. Oke. Kok saya jadi ingat ponsel saya di mana ya? Oh. Oke, itu ya. Kemudian apalagi? Oh, kok saya baca ini apalagi? Oh ya, apa ini? Jangan bagus-bagus, buat sulit-sulit gak mau subscribe gitu. Timeline. Nah, timeline ini awal. Biasanya saya sampaikan awal karena kalau kita nggak paham ini pasti akan bingung nanti, ya. Ada garis, ya, garis yang memudahkan kita. Gini, ini ada yang merah pertama adalah tentang history, kirinya prehistory, ya. Nah, history itu kapan? Kapan awal dari history? Awal dari sejarah kapan? Itu Pak, 3400 sebelum Masehi. Kapan dimulainya sejarah dan kapan prehistorik itu? Gimana? Dimulainya sejarah itu adalah ketika klik apa enggak ya? When was the first written history recorded? Ya, ketika ditemukan sistem tulisan atau alfabet. Nah, ditemukannya kapan? Kapan? Tinggal baca aja kok ya angel. BC itu apa? Hah? Before century. Kalau BCE? BCE. Bunga Citra, ya, gitu. Nanti akan kita bahas. Yang jelas ini sama dengan SM. Apa? Sebelum Masehi. Ditemukannya writing system itu 3400 sebelum Masehi. Sejak itulah awal mula sejarah. Namun, siapa orang yang pertama kali nulis sejarah? Apakah di tahun ini sudah nulis sejarah? Hari ini saya akan nulis sejarah untuk bisa dikenang. Tahun 2023 di kelas DKV, kelas B lantai 3, ruang 04 dengan dosennya Tri Cahyo. Apa ada yang nulis gitu? Mulai kapan ada yang nulis gitu? Yang nulis gitu
mulai tahun 484, antara 484 sampai 425. Namanya Herodotus, orang Yunani kuno. Beliaulah yang pertama menulis sejarah, karena ini nulis buku. Ini loh, written the histories, ya, a detailed account of Greco-Persian wars. Dia nulis sejarah perang antara Yunani dan Persia. Inilah karya sejarah pertama yang ditemukan. Betul-betul niat nulis sejarah. Namanya Herodotus. Coba, dari 3400 tahun sampai 400 sebelum Masehi. Ada jeda berapa tahun itu? Berapa tahun? Kasar aja lah, berapa tahun? 3000 tahun. Ya, ada jeda 3000 tahun sebelum seseorang itu niat menuliskan buku berisi sejarah perang Yunani dan Persia. Kalau tulisannya sudah lama ditemukan sebelum Herodotus nulis ini, ya. Oke, paham? Sekarang kita balik ke garis. Nah, ini kan 3400 sebelum Masehi. Ya. Lah kalau 1 Masehinya kapan? Ada peristiwa apa? Kapan dimulainya 1 Masehi? Siapa? Yang di YouTube tahu kapan dimulainya 1 Masehi? Enggak kelihatan. Kapan? Kenapa namanya 1 Masehi? 1 Masehi, awal mula 1 Masehi adalah ketika kelahiran Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih. Nah, ya, oke. Sekarang kita ke kode dulu ini. Tadi ada yang before century. Bener nggak sih itu before century? Ada yang punya pendapat lain? Setelah tak jelaskan 1 Masehi ini, harusnya ada yang bisa mengaitkan apa BC, BCE itu. Oh maaf, ini salah ini tulisannya ini. Oh benar, BCE. BC itu apa? Kalau BC apa? Before Christ. Before Christ itu apa? Ya sebelum kelahiran. Nah, itu sama dengan sebelum Masehi. Maaf, ini salah tulis. Ada lagi namanya BCE. Ya. Benar, kalau tadi before Common Era. Ini berapa? Anissa. Benar. Jadi gini, ini saya kurang nulis ya. Harusnya ada SM strip BC strip BCE. Ada lagi nanti AD. Ya, nanti coba akan kita ulas. Jadi ini kurang BC ya, before Christ. Before Christ itu sama dengan sebelum Masehi. Jadi di sini ke kiri itu adalah SM atau BC atau BCE. Kenapa? Lah kalau kita bacanya buku bahasa Indonesia yang ada ya cuma SM dan M. Tapi kalau kita baca literatur dari luar ya yang ada BCE, CE,
Nanti ada lagi malahan lebih banyak. Ada lagi nanti ini tak jelaskan, namanya Kia. Ayo. Oke, sudah ya, jelas ya ini ya. 1 Masehi ke kiri itu semakin tua, ya. Semakin ke mendekati Masehi semakin baru. Ya, semakin baru. Sebaliknya, kalau setelah Masehi ke kanan semakin baru. Oke. Nah, sekarang sudah jelas kapan awal mula 1 Masehi, kapan awal penulisan, kapan buku sejarah pertama ditulis, siapa penulisnya. Sekarang kita ke yang merah-merah ini, ya. Awal mula sejarah sejak ditemukannya tulisan 3400 sebelum Masehi. Nah, ini kok ada prehistorik. Prehistorik itu berarti belum ditemukan sistem tulisan. Nah, ya. Nah, ini loh, Kia. Stop. Nggak nurut kamu loh, nggak nurut. Kia ada lagi. Kok pakai Kia, Pak? Nggak pakai apa tadi? BCE. Karena ketika kita baca literatur dari arkeolog, yang digunakan ini Kia. Ya. Kilo years ago. 1000 tahun yang lalu. Kalau kita membaca referensi arkeolog, biasanya pakai ini. Ada lagi Mia. Million years ago. 1 juta tahun yang lalu. Bia ada nggak Pak? Bia, billion. Ya, saya belum nemu. Karena masih baca ini aja saya, belum baca banyak. Nah, yang ada di gambar ini apa sih? Ini some important innovation. Ya. 300 years to 50,000 before Common Era. Ini beberapa inovasi penting dari manusia prehistorik sejak 300.000 tahun sampai 50.000 tahun silam. Coba kita lihat. Inovasi yang paling lama itu apa? Ini, retouch lithic points. Itu 310 kilo years ago, 310.000 tahun yang lalu. Retouch lithic points. Ternyata itu adalah, kira-kira apa? Ada yang bisa menebak? Inovasi apa ini? Kapak genggam. Apa lagi? Inovasi apa ini yang paling lama digunakan manusia? Kok pisau? Batu. Pisau batu. Oke. Ya. Batu. Ini paling lama ya. Paling lama. Yang berikutnya agak muda, ini sekitar, kalau ini 310, ini mungkin 300 tahun yang lalu. Ya, adalah apa ini? Besi belum ditemukan, jangan khawatir. Besi itu masih muda. Anda bayangkan prehistorik itu adalah situasi dunia itu masih banyak es, dingin. Prehistorik disebut juga sebagai Ice Age. Ya, mamut, dinosaurus. Yang bayangkan gitu aja ya, biar kita paham. Dingin seperti sekarang, iya. Kelasmu dingin ya sekarang ya. Nah, itu biar kalian, oh enggak. enggak dingin Pak di belakang. Ya. Jadi prehistorik itu adalah situasi dunia ketika masih banyak es. Nah, ini loh, batunya dikasih dikasih pegangan. Wah, ini ternyata inovasi lama banget loh ya, prehistorik ini. Nah, ini medicinal plant use, ini sekitar 70.000 tahun tapi no evidence penggunaan
herbal untuk medis. Ya, pengobatan herbal untuk medis. Daun jambu muda Pak untuk ayo saya mau ngomong gitu kok agak nggak enak soalnya di YouTube ya. Nah, kalian aja yang ngomong ya. Nah, itu mungkin dari prehistorik sudah ada ya. Sudah ada, tapi no evidence. Ya agak sulit ya, gimana? Mau bukti yang gimana? Nah, kemudian ini 170.000 tahun, nah kira-kira heat treatment of rock. Kira-kira batunya diapain ini? Terus digesek diapain? Jadi untuk membuat api. Jadi api itu ditemukan ketika 150.000 tahun yang lalu gitu ya. Mungkin. Saya juga kurang paham ini heat treatment of rock. Karena heat treatment, kalau ini mungkin fire made of rock gitu lah, mungkin apinya dari batu. Apakah maksudnya ini untuk pengobatan medis juga batunya? Batu yang dipanaskan untuk medis gitu saya juga kurang paham ya. Karena ini kurang jelas. Nah, kemudian berapa ini? Tahun berapa ini? 100.000 tahun ya. Penemuan apa? Bukan penemuan, penciptaan nih. Bukan penciptaan apa ya? Ya, gitulah. Lem. Perekat adhesif. Wah, double tip ini. Sama cat. Jadi bisa kita bayangkan penemuan cat itu adalah penemuan perekat dan cat itu 110.000 tahun, 100.000 tahun yang lampau. Sementara usia dari lukisan gua itu berapa tahun? Sekitar 40.000 tahun yang lalu. Jadi lukisan gua itu di sini. Setelah sebelumnya 50.000 tahun sebelumnya penemuan maaf kok 50.000. Iya, penemuan perekat dan cat. Di sini orang baru melukis gua. Ya, paham ya? Nah, projectiles ini 70.000 tahun yang lalu. Apa ini? Ya. Ya bisa anak panah, bisa apalagi projectiles yang digunakan untuk berburu ya apa ya? Ya mungkin tombak. Ini dari apa Pak? Dari metal atau dari batu? Ujungnya. Nah ini kurang perlu ya. Ini tugasmu juga ini. Ini ternyata sudah dari besi Pak. Mungkin. Nah, yang paling mudah adalah kolonisasi. Mungkin orang-orang prehistorik sudah tinggal berkoloni, berkelompok-kelompok di gua, di atas pohon, berkelompok-kelompok. Ini sebelum munculnya RT RW. Ya. Ya. Jadi masih berkoloni seperti itu. Oke, prehistorik ya. Dah, sekarang ancient. Maaf. Nah, penemuan ini apa ini? Tulisan. Penemuan tulisan. Tadi sudah dibahas belum? Di mana? Tulisan pertama digunakan di? Hah? Yunani? Oh, bukan. Itu kan yang nulis orang Yunani. Di mana? Daerah mana? Kok Mesir? Mesopotamian. Nim biro mas? Nim. Hah? Siapa yang jawab? Ya, Nim berapa? Wah, namamu siapa? Oh, Mas Alan. Alan nomor biro? Alan, namamu lengkap siapa toh? Oh, nomor 54 dihafalkan mas. Kalian harus hafal Nim ya. Kalau enggak. Wah, sik kelamaan. NIM-mu berapa? Aduh, NIM saya berapa ya gitu.
tulisan aja di tanganmu gini, siap-siap kalau jawab gitu loh ya. Kan harus yakin masuk sini. Saya mau jawab Pak gitu. Belum, pertanyaannya belum. Di Mesopotamia. Nah, ternyata tulisan di Mesopotamia itu masuk ke periode kuno, ancient. Ya. Nah, ini loh ancient. Mesopotamia itu di mana tuh, Pak? Ini loh. Asia Barat. Ya, within the Tigris-Euphrates River System, di antara sungai Tigris dan Euphrates. Sekarang today Mesopotamia occupies, sekarang itu Mesopotamia yang dulu sekarang ada di Irak, Iran, Kuwait, Syria dan Turki. Bayangkan, itu daerah perang semua. Peninggalan peradaban yang begitu canggih ada di wilayah perang. Ya, ironi ya. Jadi ada di Timur Tengah, Mesopotamia itu. Nah, yang tinggal di situ siapa? Macam-macam ya ini. Sumerians, Akkadians, Assyrians, Babylonians. Nah, kalau kalian sering dengar Babilonia, Babilonia di mana sih? Ya di Timur Tengah ternyata, Babilonia itu. Oke, nah ini kemudian dikalahkan atau dikuasai oleh Alexander the Great. Alexander the Great ini muridnya Aristotle. Oke, nah ini loh, nanti kita akan membahas 4 wilayah ya, Mesopotamia, Egypt, Rome, sama Greece. Banyak. Dari ancient kita pindah ke sini. Middle Ages. Periode pertengahan, abad pertengahan. Periode terpanjang di sejarah, yaitu 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Nah, ini di Eropa. Nanti kita akan membahas periode abad pertengahan di Eropa. Kalian bayangkan apa sih kalau Middle Ages itu, kalian membayangkan gimana? Apa? Kalian sering ngegame nggak? Ngegame yang setnya itu ada di abad pertengahan gitu? Atau sering nonton film nggak? Yang setnya di abad pertengahan. Nah, ya seperti itu. Kastil, pasukan berkuda, perang salib, apalagi penyihir. Nah, itulah kalian membayangkannya gitu ya. Membayangkannya gitu. Nah, yang menarik ya, yang menarik itu dari 1 Masehi itu, ini kalender kan ya. 1 Masehi tadi apa? Saalmasih. Nah, itu yang membuat ini loh. Ya. Yang membuat namanya Dionysius Exiguus. Beliau ini membuat penanggalan Masehi itu tahun 525. Jadi bukan tiba-tiba 1 Masehi itu, wah, langsung sekarang saya nobatkan sebagai 1 Masehi. Enggak. 525 tahun kemudian baru ditetapkan ya. Dan baru digunakan abad ke-9 loh. Ya, baru digunakan abad ke-9. Jadi terlambat. Karena pasti terlambat. Nggak mungkin lah. Anda bayangkan dulu sebelum peninggalan itu, sebelum 1 Masehi, besok tahun baru ya? Iya. Sudahlah, besok kita tetapkan 1 Masehi gitu. Ya enggak ya. Jadi terlambat. Terlambat beberapa abad ya. Karena nggak ada 0 Masehi, nggak ada. Yang ada langsung 1 Masehi. Nah, ini menggunakan AD.
tadi sudah ya, BC, CE sudah, sekarang AD. AD itu apa? Anno Domini. Siapa sing jawab? Apa artinya? Hah? Hah? Anno Domini itu bahasa Latin. Nggak apa-apa, tak catat. Ini berapa, Mbak? Namamu siapa? Farah. Berapa yang belakang? 491. 049. Oh, belakangnya 049. Yang belakang tadi siapa, Mas? Kosong lagi. 044. 044 Owen. AD Anno Domini itu bahasa Latin untuk tahun Tuhan kita. Sebenarnya bukan Tuhan kita, tahun Yesus Kristus. Nah, AD itu digunakan untuk biasanya literatur keagamaan. Selain itu menggunakan CE, Common Era. Jadi yang kalau umum namanya Common. Kalau untuk sesuatu yang umum menggunakan Common Era. Kalau yang untuk keagamaan menggunakan Anno Domini. Oke, gitu ya. Sudah. Nah, ternyata ketika Middle Ages itu muncul penanggalan baru, penanggalan Hijriyah. Ya. Kalau Hijriyah ini apa? Penanggalan apa? Kemudian menandai apa? Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi bukan kelahiran Nabi. Berpindahnya beliau dari Mekah ke Madinah, yang saat itu sudah berumur berapa beliau itu ya. Nah, itu awal mula dari 1 Hijriah. Nah, kita bisa lihat bahwa tokoh-tokoh penting keagamaan itu lahir ketika Middle Ages. Ya. Oke, sudah pindah lagi ke Renaissance. Ya, Renaissance ini adalah apa ini? Oh, abadnya. Kalau tadi kan panjang banget ya. Hampir 1000 tahun ini, atau ya 1000 tahun. Sekarang ke Renaissance itu cuma 3 abad. Apa sih Renaissance itu? Ya, kelahiran kembali ya, atau kebangkitan, boleh. Jadi kebangkitannya siapa? Kebangkitannya Eropa setelah kemarin Middle Ages itu terpuruk, banyak mitos, dongeng, tahayul, penyihir, perang lulu. Renaissance, kebangkitan atau kelahiran kembali ya. Yang lahir kembali apa ini? Budaya, seni, politik, ekonomi. Nah, ini kalian bisa merujuk. Kalau saya menyertakan gini, kalian bisa ke sini juga ya untuk cari referensi. Kok nggak ada yang bahasa Indonesia, Pak? Ya gimana, memang sejarahnya dari sana. Kecuali kita belajar sejarah Sawung Galing gitu ya, kita pakai bahasa Indonesia gitu ya, nggak apa-apa ya. Bukan saya enggak, ya memang dari sana. Kalau sejarah budaya Panji ya, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, itu Renaissance. Kita pindah lagi ke Enlightenment, abad pencerahan atau Aufklärung, Age of Reason. Nah, emang yang kemarin nggak pakai reason, Pak? Ya agak-agak nggak juga sih, karena lebih ke mitos, dongeng, tahayul tadi ya. Kalau ini lebih ke reason, ini lebih ke science ya. Nah, period of rigorous scientific science yang memang ketat, yang memang rigid ya, semua harus dibuktikan dengan sains. Apa tadi saya bilang,
Mitos anu Pak, mitos apa? Kalian seneng mitosmu apa? Mitos-mitos apa? Kalian nggak kenal mitos sama sekali ya? Nggak. Pegang batu, oh iya. Aduh, saya kok masuk pagi ya gitu. Saya mau sangu batu aja, saya mau ngantongi batu bunder gitu. Nah, itu perlu dibuktikan secara sains ya. Perlu betul-betul dibuktikan, kalau perlu di laboratorium. Atau nggak tahu dia mau di ronsen atau di USG gitu. Beneran nggak? Kalau nggak ya itu berarti mitos ya. Kalau yang mitos-mitos ini ketika Age of Reason, waduh di anu semua dihilangkan. Inilah abad purifikasi ya, pemurnian, semuanya dimurnikan ya, termasuk agama. Waduh, dimurnikan dari segala hal seperti itu. Nah, ini berakhir sampai ke perang revolusi Prancis ya, Napoleon Bonaparte yang pernah mendarat ke Kediri dan membangun Simpang 5. Mana orang Kediri? Di depan sungkan saya. Aduh. Ya. Napoleon, kamu punya keturunan Napoleon ya. Abad 18-19 itu adalah revolusi industri. Apa sih revolusi industri itu? Ini loh. Transition from creating goods by hand to using machines. Jadi sebelumnya orang menggunakan membuat kursi. Kursinya dulu pakai anu, Pak. Oh, agak sulit kalau kursi apa? Sabun. Dulu sabun buat sendiri, Pak. Nah, setelah revolusi industri, sabun itu punya pabrik. Inilah awal mula munculnya desainer. Ya, awal mulanya ya ketika revolusi industri ini. Nah, sekarang kalian ke National Geographic. Pakai aja ini. Ya. Pindah lagi. Maju ke desain modern abad 20. Kok namanya modern, Pak? Iya. Abad 20 itu disebut juga desain modern. Bangunannya juga disebut bangunan modern. Nanti akan kita lihat bagaimana sih tipikal desain yang modern itu. Ya. Nah, pindah ke abad 21. Saat ini desainnya masih modern enggak, Pak? Sudah. Enggak sih. Desainnya post modern. Ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini paham ya? Nanti yang dibahas apa ya ini? Oke, gitu. Sudah jelas soal linearitas waktu ini? Kalau sudah, kita pindah ke ya, ini ke materi tentang prehistorik dan ancient. Dua materi ini saya aja yang memberikan. Sisanya siapa? Ya teman-teman gantian nanti. Ya mulai apa tadi? Medieval, ya, Renaissance, Enlightenment, sampai ke revolusi industri sampai apa 21. Nanti gantian teman-teman yang ngulas gitu. Sekarang kita ke ini. Nah, ini dulu saya buat dengan Pak Arif ya. Ini definisi dari sejarah, tadi sudah kita pelajari. Definisi dari desain jangan pakai ini, pakai yang tadi itu loh, TikTokers yang followernya gila-gilaan tadi itu ya. Nah, kita perlu mengetahui dulu capaian pembelajaran. Kalian setelah kuliah ini apa sih anunya, capaiannya?
teman-teman mampu memahami periodisasi sejarah desain. Oh, tadi prehistorik itu kapan ya? Kemudian ketika dimulainya sejarah kapan ya? Siapa yang nulis sejarah? Apa yang ditulis di mana? Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik setiap periode beserta ciri visual, tokohnya siapa, dan penyebab kemunculannya. Oke, seperti itu. Nah, ini maaf, ini pembagian hanya di video saya materi kali ini. Jadi ada prasejarah dan zaman kuno. Nah, kalau prasejarah itu mulai dari lukisan gua, ya, Stonehenge yang batu-batu itu, ingat batu yang emot WA. Saya malah belum tahu. Aku kirim mono ya emoticonnya nanti. Nah, sampai ke ancient apa? Mulai dari huruf, ya. Huruf itu yang digunakan cuneiform, ya, cuneiform itu dari Mesopotamia tadi. Penemuan kertas sampai ke alfabet, ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau belajar sejarah kita selalu ingat yang namanya 5W1H. Ini baru 4W, salah ini. Cara menghafalkannya gimana? 5W1H itu apa toh, Pak? Ya. Bisa menggunakan singkatan namanya Asdikamba. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Itu selalu diulas ketika kita mengulas membicarakan sejarah, ya. Jadi bisa diingat-ingat seperti itu agar nanti ketika kalian presentasi topikmu itu tajam, fokus, bukan bias kemana-mana gitu. Nah, sekarang kita ke prehistorik. Prehistorik adalah periode sebelum ditemukannya writing systems, ya. Dan ini masa ketika bumi masih dingin, ya, bumi masih dingin. Jadi kalian membayangkan ya mamut gitu-gitu itu ya. Nah, tadi sudah kita ulas tentang lukisan gua. Lukisan gua semuanya. Semua lukisan gua itu menampilkan piktograf dan ideograf. Piktograf itu apa? Ini loh piktograf. Piktograf itu cikal bakalnya ikon. Ikon itu sesuatu yang mirip dengan objek asli. Kita lihat ikon, kalau di ponsel itu kan banyak ikon ya. Ikon apa coba? Ikon telepon gambarnya apa? Gagang telepon. Boleh nggak ikon telepon gambarnya sepatu gitu? Nggak bisa. Karena tidak sesuai dengan objek aslinya. Ya. Sementara ikon itu wajib sesuai dengan objek asli. Piktograf. Nah, di lukisan gua itu muncul gini. Ya, piktograf yang sesuai dengan objek aslinya. Juga muncul ideograf. Ideograf itu cikal bakalnya simbol. Simbol itu gambar yang mewakili pesan tertentu. Kata kuncinya simbol atau ideograf perlu kesepakatan. Contoh, simbol perdamaian apa? Peace yang mana? Hah? Hah? Gimana? Peace yang apa? Lingkaran itu? Iya. Lingkaran. Lingkaran yang seperti logonya Mercedes itu. Itu simbolnya peace bukan? Duh, iya. Terus apa lagi simbolnya peace? Nih, Pak. Nah. Apa lagi? Hah? Bendera putih. Boleh nggak Pak saya ganti bendera merah gitu? Loh, boleh loh. Kok nggak boleh? Kan kesepakatan.
Kan kesepakatan. Simbol perdamaian lagi, burung merpati. Boleh nggak Pak saya ganti lovebird? Boleh loh. Asalkan disepakati. Itu loh simbol. Simbol itu kata kuncinya kesepakatan. Kalau tadi gambar ini menyampaikan pesan tertentu, itu simbol. Sama bahasa yang kita gunakan ini yuk, simbol. Boleh nggak saya bilang binatang berwarna putih, berkaki 4, menghasilkan susu, ekornya suka mengibas-ibas dan bunyinya mu. Itu saya bilang kucing? Boleh. Tapi kesepakatan. Kalau yang binatang kembang telon, suaranya meong, saya bilang sapi? Boleh. Iya, itu loh simbol kesepakatan. Oke. Nah, itu ada di lukisan gua. Ya. Jadi kalian sudah tahu bedanya ikon sama simbol. Dah, lanjut. Apa ini? Nah, sejarah desain itu bisa ditelusuri sejak peninggalan manusia primitif. Namanya cave paintings, lukisan gua. Ya, kok bisa sejarah desain di sana, Pak? Loh, itu penuh bahasa visual loh. Iya kan? Itu banyak bahasa visual yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi sampai di sana kita belajarnya. Nah, itu nomor 2 itu. Isinya apa? Ya, untuk perburuan, untuk kepentingan religi atau penyembahan, juga untuk hiasan. Nah, ini lukisannya itu berusia antara 40.000 tahun sampai yang termuda 4.000 tahun ya. Mudah sekali lukisannya, baru dibuat. Di mana aja? Macam-macam, paling banyak Eropa. Ya, Eropa paling banyak, di Prancis, Spanyol. Di Indonesia juga ada. Ya, nanti akan kita ulas. Oke, ini ada video, coba kita simak sebentar aja ya. Nanti akan saya berikan kesimpulan videonya ini. Nah, ya, itu tadi video tentang prehistoric cave paintings. Saya sudah ganti kostum dan punya mikrofon baru. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari video yang sudah kita saksikan ya, bahwa dari beberapa atau dari mayoritas lukisan gua yang ada di dunia itu memiliki tipikal atau pola-pola yang sama yang ditemukan di cave paintings yang ada di dunia. Jadi apa yang sama? Nah, ini tadi ya. Jadi ada ideograf, piktograf itu yang memang memiliki kesamaan dari lukisan gua yang ada di seluruh dunia. Baik, kita beralih ke lukisan gua berikutnya ya. Ini juga salah satu yang terkenal di dunia, yaitu Gua Altamira yang ada di Spanyol ya. Nah, apa yang istimewa dari gua ini adalah pelukisnya ya, orang primitif itu memilih kontur gua ya, kontur bebatuan gua itu yang memang memiliki kemiripan dengan anatomi binatang yang akan digambar ya. Jadi kalau dia memiliki kontur seperti kakinya banteng ini, nah dia akan memilih posisi itu untuk menggambar banteng, sehingga lukisan gua yang dihasilkan itu berkesan 3 dimensi. Nah, ini juga menarik ya. Mengapa lukisan gua yang ditemukan itu tidak memiliki
bekas hitam di atasnya, karena ada beberapa gua itu yang memang sangat rendah. Apa ini? Atap, aku atap sih apa sih? Ya paham maksud saya ya. Guanya itu rendah sehingga dan bayangkan lukisan gua itu jauh dari mulut gua, bisa sampai setengah kilometer atau 1 kilometer dari mulut gua, sehingga sangat jauh dari mulut gua. Akhirnya tidak ada cahaya matahari yang masuk dan gelap. Karena gelap, manusia primitif membutuhkan penerangan untuk masuk ya, untuk masuk ke gua, dan mereka menggunakan obor. Obornya itu tapi tidak membekas hitam di atas gua karena obornya dibuat dari minyak ikan pari dan ikan hiu ya, yang sampai sekarang pengetahuan ini atau keterampilan ini juga masih diterapkan di saudara kita yang ada di timur ya, yang berburu ikan paus itu, kemudian selain diambil dagingnya juga diambil minyaknya untuk menerangi desa-desa mereka. Nah, minyak atau bahan penerangan dari minyak ikan itu yang tidak membuat atap guanya berjelaga sehingga tidak ada bekas hitam di situ. Beda kalau kita menggunakan lilin putih itu yang ada di rumah kita ya. Coba kalau kalian kertas di atasnya itu pasti hitam. Nah, kalau minyak dari ikan ini tidak menimbulkan bekas hitam. Kemudian juga muncul pertanyaan, mengapa banyak lukisan gua itu yang ditemukan di Eropa dan tidak di tempat lainnya? Apakah Eropa itu memiliki peradaban yang memang lebih tinggi dibanding yang lain? Nah, ternyata tidak. Ya, jawabannya adalah karena Eropa itu memiliki kondisi iklim yang berbeda dengan tempat yang lain. Jadi iklim 4 musim. Musim dingin itu yang akan menjaga kelembapan gua dari kerusakan. Sehingga lukisan itu tetap terjaga ketika sampai mereka ditemukan puluhan ribu tahun kemudian masih ditemukan dalam keadaan baik. Nah, ini yang berbeda dengan kita ya, karena kita punya hanya 2 musim, musim kemarau dan musim hujan, dan itu bisa membuat lukisan gua itu bisa terkikis, bisa rusak ya, tidak bisa terlindungi seperti yang ada di Eropa. Jadi jawabannya bukan karena peradaban Eropa lebih tinggi dari tempat lain, bukan ya, karena permasalahan cuaca atau iklim. Nah, seperti itu. Selain di Spanyol ya, gua Altamira, juga ada gua berikutnya itu yang juga terkenal ya, ada di Perancis, ada beberapa, La Saux, juga Chauvet, itu juga terkenal ya. Nah, kita akan menyaksikan videonya, namun dengan scan QR. Indonesia juga punya ya, bahkan lebih tua, ada di Sulawesi Selatan, di Maros. Usianya lebih tua bahkan. Ya, usianya lebih tua. 40.000 tahun. Nah, ini loh sama stensil telapak tangan. Nah, ini sampai sekarang binatangnya loh masih ada ya, babi rusa ini. Iya kan? Jadi binatang endemik di sana ya. Sampai sekarang masih ada. Nah, itu artinya apa? Ketika ada penemuan di luar Eropa ya, itu kayak mematahkan pandangan bahwa hanya orang Eropa yang cerdas, hanya Eropa yang pinter, hanya orang Eropa yang punya sejarah sejarah peradaban yang tinggi. Ternyata enggak. Lah, tadi Mesopotamia ada di Timur Tengah. Sekarang lukisan gua malah ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Oke, itu tadi prehistorik ya. Sekarang kita ke ancient. Ancient ini ada 4.
Saya mungkin nanti hanya sampai ancient yang pertama, Mesopotamia aja. Setelah itu saya lanjutkan lagi videonya. Jadi kita hentikan dulu videonya, kemudian saya lanjutkan karena nggak nutut ya kalau sampai semuanya waktunya tidak cukup. Baik, kita pindah ke ancient. Ancient ini apa? Ini adalah periode ketika ditemukannya tulisan. Tadi kita tahu bahwa tulisan itu ditemukan di Mesopotamia 3400 sebelum Masehi ya. Nah, sekarang kita ke sini. Mesopotamia ya. Terletak di antara sungai besar Efrat dan Tigris. Yang tinggal di sana ini katanya city state ya, city state, kota negara, mungkin kayak negara bagian kalau sekarang di mana Amerika itu mungkin seperti itu, atau kita sebutnya provinsi mungkin ya. Ini namanya city state. Jadi ada Sumeria, Akkadia, Babilonia, Assyria. Maaf, ini bukan piktograf. Nah, sebenarnya kenapa sih saya sering merekam media pembelajaran seperti ini? Agar saya tahu, agar saya bisa revisi mana yang salah. Seperti ini, saya salah ini. Ya, namanya bukan piktograf. Tapi hurufnya nanti namanya cuneiform ya, cuneiform. Tulisan paku. Karena lancip. Nah, Mesopotamia ini berjaya ya ketika Babilonia rajanya namanya Nebukadnezar itu memerintah tahun 62 sebelum Masehi. Penduduknya ketika itu sebanyak 1 juta orang. Ya, bayangkan Mesopotamia sebelum Masehi penduduknya sudah 1 juta orang. Surabaya ada berapa? 8 juta? 10 juta? Sekitar itu. Ya. Jadi seperti satu kecamatan ya kalau mungkin sekarang di Surabaya itu, Babilonia itu, Mesopotamia itu. Nah, ini ya digores ya, digores. Nah, ini loh. Digoreskan pada tanah liat menggunakan batang besi. Artinya sudah ada penemuan besi, metal sudah ditemukan di sini. Ketika metal sudah ditemukan, artinya Mesopotamia ini punya apa? Armada perang. Karena penemuan canggih itu biasanya digunakan untuk perang. Ya, penemuan canggih biasanya digunakan untuk perang. Internet awalnya digunakan untuk apa? Proses memecahkan sandi pasukan Nazi. Jadi Nazi dulu ketika berkomunikasi bukan ngomong kayak gini, enggak ya. Pakai kode-kode gitu. Dan itu pasukan sekutu nggak bisa memecahkan. Kok bisa ya tahu-tahu kita dihadang oleh Nazi? Kok bisa ya dia lebih tahu duluan ya? Ternyata pakai coding. Internet pertama digunakan untuk kodifikasi bahasa sandinya Nazi. Ya, penemuan internet. Kemudian sebutkan apa lagi? Pesawat. Ya, pesawat. Wah, digunakan untuk apa akhirnya? Untuk perang. Apa lagi? Drone. Sekarang digunakan untuk motret prewed, Pak. Gitu. Lah iya sekarang. Sampai sekarang pun juga digunakan untuk ngebom ya. Kalau kalian lihat di YouTube di film-film itu, ngebom dari atas gitu. Pakai satelit. Perang Rusia Ukraina itu loh, banyak pengusaha satelit swasta yang jadi kaya karena nyewa jasa mereka untuk ngebomi pakai drone itu.
Nah, ini ya hurufnya digores. Ini namanya apa? Ini namanya masih kita gunakan sampai sekarang. Hah? Tanah liat. Iya, namanya tablet. iPad. Ya. Ini nenek moyangnya iPad. Ya memang segini. Kita kenalnya dulu kalau mungkin kakek nenekmu namanya sabak. Ya, yang hitam itu. Nah, atau mungkin adikmu yang pink kemudian digores bisa dihapus lagi. Nah, itu. Itu cikal bakalnya ini namanya tablet ya. Dan ini sudah decoding lagi nih, bayangkan decoding. Ya. Ini polangit surga seperti ini dan perubahan per periodenya juga nggak begitu banyak ya, mendekati Masehi loh, dia seperti ini hampir sama bacanya. Apa ini an, ini ki, lu ya, seperti itulah. Ini untuk tentang apa ini, tempat ya. Nah, ini kata ganti orang loh, oh no loh, canggih. Oh, bread food. Nah, kok bisa ya? Belajarlah arkeologi. Nah, ini saya lagi-lagi melakukan kesalahan. Ini Hammurabi Code ya. Kode Hammurabi. Tahunnya bukan ini, gambarnya bukan ini. Coba saya perlihatkan gambar yang benar. Tetap di sini sih. Hammurabi. Bukan di sini. Ada di sini loh, Hammurabi ini loh. Ini yang bener, tingginya 2,25 meter. Berisi apa ini? Peraturan ya, peraturan. Undang-undang mungkin seperti itu. Yang dibuat oleh Hammurabi. Hammurabi ini apakah nama hakim atau jaksa? Mungkin seperti itu ya. Nah, digores di batu setinggi 2,25 meter. Ini ditemukan tahun 1901 di Iran. Ya, ditemukan di Iran 1901 dan sekarang ada di Louvre Museum di Paris. Oke. Hammurabi. Dah nonton video lagi. Menarik ya, Mesopotamia. Ini tadi ya, ini taman vertikal. Jadi kalau kalian lihat sekarang gedung-gedung tinggi itu sudah punya taman di atas, itu berapa tahun ini, berapa? 4000 tahun yang lalu sudah ada di Babilonia. Ya, di Mesopotamia sudah ada. Kok sampai lupa sama mic cup-acup saya. Oke. Ya, nah sekarang dari Mesopotamia kita pindah ke Yunani kuno ya. Nah, kebudayaan Eropa saat ini itu sebenarnya dibangun dari kebudayaan kuno ini, Yunani dan Romawi. Ya, Yunani dan Romawi itulah pembentuk kebudayaan Eropa saat ini. Oke. Apa sih cikal bakal hasilnya Yunani kuno itu apa? Ini. Kalian pernah tahu kan ya? Golden ratio. Digunakan untuk apa kira-kira? Golden ratio itu. Untuk apa? Golden ratio. Proporsi. Kok komposisi sih? Nah. Proporsi. Ya. Ini loh. Yunani kuni ya, Ben. Ya.
apa sih arsitekturnya megah, patungnya realis. Nah, nanti akan ada saya beritahu bedanya karya seni ketika Yunani dan Romawi apa sih, Pak? Oh, beda banget. Kan hampir-hampir mirip, Pak, bajunya gitu kayak pakai apa kuy? Jubah kelihatan bahunya ya memang hampir mirip, tapi nanti ada bedanya. Nah, di sini lagi-lagi apa ini? Golden section, golden ratio. Ini saya tulis masih pakai namanya Twitter, sekarang sudah X. Nah, proporsinya seperti ini. Ya, proporsinya seperti ini. Dan ternyata manusia pun juga seperti itu, proporsi wajah. Kita tuh pakai golden section loh. Bunga-bunga itu pakai golden section. Termasuk bangunan ini. Nah, ya kalau dibuat rasionya, ternyata dia juga menerapkan golden ratio. Hal-hal seperti inilah yang nanti jadi dikotomi antara high art dan low art. High art itu rasional. Membangun rumah harus terukur. Proporsinya terukur. Sementara low art bangun rumah hanya dengan pengalaman. Terjadi sampai sekarang. Yang namanya Pak Tukang membangun rumah hanya dengan pengalaman. Arsitektur membangun rumah pakai proporsi, pakai angka. Paham ya? Bedanya kelihatan banget. Kalau kalian naik ke tangga aja. Tangga mau ke lantai 1 ke lantai 2. Pernah nggak? Ini loh Pak, rumahnya cuma ada 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2, tapi kok capek gitu naik. Ya karena tangganya nggak dihitung dengan proporsi pengguna. Sementara kalau arsitektur yang membuat dihitung dengan proporsi pengguna, lebar telapak berapa, tingginya berapa. Akhirnya naik tangga itu nggak capek. Ya, sampai segitu ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh pilar ya. Ketika Yunani kuno itu ada beberapa, memang ada 2, ada 3 seperti itu. Oke. Nah, ini nonton lagi nggak sih? Nuntut atau enggak? Ini atau kita teruskan berikutnya aja ya, karena sudah terlalu panjang ya. Hah? Sudahlah kita dulu. Atau satu ini aja lah. Satu video ya. Setelah ini kita lanjutkan ke yang lain. Karena ini sudah Yunani kuno. Kurang 2 sebenarnya ya. Kurang 2 Egypt sama Romawi. Baik, setelah kita menyimak materi tentang Yunani kuno ya, sekarang kita beralih ke wilayah berikutnya ya, yaitu adalah Mesir kuno. Nah, Mesir kuno yang ada dulu ketika periode ancient itu sebenarnya sama ya dengan yang ada sampai saat ini. Lokasinya sama dan ini dia juga terletak di sepanjang sungai Nil ya. Memang kalau Mesopotamia ada di sungai Tigris dan Eufrat, nah Mesir ada di sungai Nil. Yang sering kita ingat ya dari Mesir kuno itu adalah peninggalannya berupa piramida dan Sphinx ya. Ini karya yang fenomenal memang. Apa yang menarik dari piramid ya, kalau kita lihat di dinding-dinding piramid maupun di karya-karya seni yang diciptakan ketika periode Mesir kuno adalah ada beberapa tipikal atau pola yang bisa kita ambil kesimpulannya. Yang pertama adalah karya yang ditampilkan itu mengalami penyederhanaan bentuk, atau kalau sekarang teman-teman sering
diminta menggambar objek realis, kemudian coba disederhanakan ya, namanya apa? Stilasi ya. Jadi gambar objek realis kemudian disederhanakan biasanya untuk digunakan sebagai ikon ya, gambar yang lebih sederhana. Dulu juga sudah ada ya, penyederhanaan bentuk itu sudah dilakukan sejak Mesir kuno. Kemudian yang kedua, karya seni atau mungkin gambar ya ketika periode Mesir kuno adalah tidak mengenal perspektif jauh dekat. Yang ketiga, tokoh yang dianggap penting itu digambar lebih besar dari yang ada di sekelilingnya ya. Yang keempat, nah ini menarik ya, karena kalau kita lihat gambarnya itu tidak proporsi, karena pinggang dan bahu itu bisa apa ya, tapi nah paham maksud saya ya, ini bisa kita lihat seperti ini ya. Nah itu tidak proporsi ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia, hal seperti ini juga mudah kita jumpai teman-teman. Di mana? Di relief candi ya. Dan keempat pola ini juga ditemui di relief candi, misalkan penyederhanaan bentuk. Ada juga tidak mengenal perspektif, sama tokoh yang dianggap penting digambar lebih besar, sama. Bahkan kadang kalau di relief candi itu ya, seseorang yang dianggap lebih tinggi seperti tokoh-tokoh maupun raja, itu dia tidak menapak tanah ya, kalau ada di relief itu. Jadi kakinya itu menumpu ke batu atau pijakan sehingga tidak menapak ke tanah. Nah itu tanda bahwa yang digambar di relief itu adalah orang penting ya. Nah kemudian juga gambarnya objek digambar dari samping, sama seperti di piramida ya. Nah, memiliki kemiripan. Satu hal lagi yang menarik ya dari Mesir kuno adalah dia meneruskan tradisi menulis yang sudah dibuat lebih dahulu ketika periodenya Mesopotamia atau bangsa Sumeria di Mesopotamia. Cuman memang pola hurufnya itu berbeda ya. Kalau ketika Mesopotamia itu namanya cuneiform ya. Kalau di Mesir kuno namanya hieroglif ya. Hieroglif. Mediumnya juga berbeda ya teman-teman. Mediumnya berbeda. Ada yang diukir, dilukis di piramid. Sementara kalau di Mesopotamia itu ada di tablet, tanah liat, kemudian juga ada di batu ya. Ingat kode Hammurabi itu yang diukir di batu setinggi 2 meter. Nah kalau di Mesir kuno dia mediumnya berbeda ya. Selain di piramid, dia juga di semacam kertas yang terbuat dari tumbuhan bernama papirus. Nah, papirus ini tumbuh di sekitar aliran Sungai Nil sehingga banyak dijumpai. Kalau saya belum bisa membayangkan bagaimana caranya dari tumbuhan itu kemudian bisa jadi semacam kertas. Apakah seratnya yang diambil, kemudian dikeringkan, dicetak sehingga jadi semacam kertas, kemudian ditulis. Nah, mungkin seperti itu ya. Kalau di Indonesia bagaimana Pak? Sama, di Indonesia juga ada medium yang digunakan untuk menulis, namun bukan papirus ya. Namanya daun lontar. Nah, daun lontar yang mirip seperti pohon kelapa itu apa? Janur ya, seperti janur. Nah, kalau pohon lontar pohonnya apa Pak? Saya juga agak lupa. Apakah mungkin pohonnya itu siwalan ya? Mungkin pohon siwalan itu. Yang memang yang palem-paleman itu loh ya, jenisnya palem-paleman itu. Nah, jadi memang memiliki kemiripan, namun ini beda sekali waktunya beda sekali ya. Kalau papirus itu bayangkan ini sebelum Masehi ya. Kalau yang lontar di kita itu adalah ketika zaman kerajaan. Nah, tulisannya seperti ini. Nah, kita mau menonton video lagi tentang Mesir kuno ya. Kita nontonnya pakai QR. Baik, setelah melihat video tentang Mesir kuno, kita akan bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa mulai dari Mesopotamia yang ada di
antara sungai Tigris dan Eufrat, kemudian Mesir kuno yang ada di aliran sungai Nil, peradaban besar itu terletak di pinggir sungai. Ya, mengapa? Mengapa Mesopotamia dan Mesir kuno ini sama-sama berada di dekat sungai? Nah, sebenarnya bukan hanya Mesopotamia dan Mesir ya, bahwa di Nusantara kerajaan besar pun juga berada di dekat sungai. Sriwijaya, coba kita ingat, Sriwijaya itu bahkan pernah armadanya itu pernah singgah ke Cina dan tidak bisa mendarat ke pelabuhan Cina karena kapalnya yang sangat besar ya, kapalnya yang sangat besar. Dan waktu itu Cina juga sangat terkejut ya, karena ada kapal yang sangat besar seperti itu, dan ternyata itu adalah kapal milik kerajaan Sriwijaya. Jadi bisa kita bayangkan betul kalau kata apa itu, bukan pepatah apa ya, yang bilang bahwa nenek moyang kita seorang pelaut, karena memang Nusantara itu sangat besar di laut ya, terkenal karena negara maritimnya mulai dari nenek moyang kita. Majapahit juga seperti itu ya, terletak di pinggir sungai. Sehingga apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari ya, kerajaan-kerajaan besar ini ya, yang pertama adalah ada ikannya. Wow, jawabannya di dalam ikan ya ternyata. Nah, yang pertama, mengapa terletak di dekat sungai? Karena sungai waktu itu adalah sebagai jalur transportasi ya, jalur transportasi. Sehingga ketika ada makanan yang juga lewat jalur sungai, nah itu juga akan membuat peradaban itu juga berkembang. Namun ini juga hal yang rawan ya, hal yang rawan, karena begitu sungai itu dikuasai oleh musuh, nah maka perkembangan suatu kerajaan atau peradaban di situ juga terancam ya, sehingga juga sering dijadikan perang ya. Bahkan ketika Yunani Romawi itu juga ada perang yang juga ada di perairan, bukan hanya di daratan ya. Nah, teman-teman, setelah wilayah yang ketiga, setelah tadi Mesopotamia, Yunani kuno, Mesir kuno, nah sekarang kita ke wilayah yang terakhir, yaitu Romawi kuno. Romawi kuno yang dulu dengan sekarang lokasinya juga masih sama, namun ada perbedaan ya. Kalau sekarang Roma itu adalah sebagai lebih kecil terletak di Italia sebagai pusat agama Katolik ya. Kalau dulu kerajaan Romawi luas sekali ya, ada Romawi Barat, Romawi Timur yang sampai ke Turki yang dulu disebut Konstantinopel. Nah, Romawi kuno ini teman-teman juga akan langsung ingat ya ketika melihat bangunannya. Ya, model-model bangunannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat video lagi, tetap menggunakan QR. Nah, kita sudah melihat ya pencapaian dari bangsa Romawi kuno melalui video yang sudah ya kita simak bersama. Sekarang dari video tersebut kita bisa melihat beberapa hal ya, bahwa Romawi ini juga sudah ada perkembangan ya, ada perkembangan. Satu hal yang menarik adalah ketika Yunani kuno bangunannya materialnya dibuat dari batu yang dipahat, ditata sedemikian rupa sehingga membentuk dinding. Sementara ketika Romawi kuno mereka sudah menemukan sistem atau material dari semen ya, yang ini memudahkan mereka untuk membuat infrastruktur seperti jalan, kemudian jembatan, bangunan, nah seperti itu. Sehingga jalan-jalan ketika Romawi itu juga sudah panjang luas ya, jalan yang dibangun juga luas, sehingga ketika jalan itu dibangun maka transportasi ya, perdagangan, perekonomian, informasi, kebudayaan, nah itu bisa berkembang dengan baik ya. Selain itu
Semen tadi juga digunakan untuk membangun sistem pengairan. Ya, kita tahu bahwa air itu adalah sumber dari kehidupan, sehingga pengairan di Romawi ini juga sudah sangat baik, dan kita bisa membayangkan masyarakat saat itu memiliki kesejahteraan yang juga bagus ya, karena jalannya bagus, bangunan bagus, kemudian juga ada pengairan. Nah, seperti itu. Juga mulai digunakan kalender Romawi yang diinisiasi oleh Julius Caesar ya. 1 tahun 365 hari. Nah, itu dari Julius Caesar. Kemudian ada pertanyaan ya, bagaimana Pak membedakan karya seni antara Yunani dan Romawi, yang memang kalau kita lihat secara fisik ya, karya seni dari dua bangsa ini memang hampir-hampir tidak ada perbedaan ya. Karakteristik sama, patungnya juga seperti itu, menggunakan baju yang jubah untuk dewa-dewa Yunani maupun untuk tokoh-tokoh tokoh-tokoh pahlawan dari Romawi, semuanya hampir sama. Namun yang bisa kita lihat dari perbedaan keduanya yaitu Romawi itu sukanya dibuat lebih indah ya, lebih indah. Misalkan kalau objek aslinya itu tidak gempal ya, tidak gempal, kemudian dibuat lebih kekar. Nah, kemudian kalau objek aslinya itu keriput, maka dibuat lebih glowing. Nah, seperti itulah. Itu Yunani. Sementara Romawi, dia lebih realistis, dia lebih objektif, bahwa objeknya itu memang keriput, dibuatlah keriput. Ya, jadi memang tidak dibuat-buat, semuanya alami. Itulah beda karakteristik. Okay. Nah, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang materi kita untuk periode prehistorik dan ancient ya. Pertanyaannya mungkin teman-teman, mengapa Pak secara desain harus dimulai dari prehistorik? Karena teman-teman dari 4 cabang desain ya, entah itu DKV, desain grafis, interior arsitektur, desain produk atau industrial design, dan desain fashion, semuanya itu memiliki satu kesamaan yang diikat oleh benang merah yang bisa kita lacak sejak prehistorik ya, bahwa desain itu muncul karena ada kebutuhan, desain muncul karena ada permasalahan ya, dan ini muncul ketika prehistorik. Anda bayangkan misalkan di DKV dan desain grafis, orang prehistorik butuh untuk berkomunikasi ya, mereka butuh untuk berekspresi, sehingga dibuatlah yang namanya karya seni gua atau cave art atau cave painting yang digunakan untuk berkomunikasi, digunakan untuk ritual pemujaan, dan digunakan untuk memotivasi diri mereka sendiri ketika akan berburu ya. Jadi mereka menggambar binatang, inilah buruan saya akan besok saya akan menombak bagian yang ini, atau saya akan titik lemahnya binatang ini ada di sini. Nah, itulah seperti itu. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa visual. Itu desain grafis dan DKV. Kalau untuk desain fashion gimana Pak? Manusia primitif membutuhkan sesuatu untuk menutupi tubuh mereka agar tidak dingin. Dibuatlah pakaian dari kulit pohon, dari kulit binatang. Ya, itulah fashion. Desain fashion sudah 2. Sekarang apa? Desain produk. Nah, manusia primitif membutuhkan sesuatu untuk membantu pekerjaan mereka ya, entah itu memotong daging buruan ya atau sebagainya. Nah, mereka berinovasi menggunakan batu ya. Batu kemudian diberi gagang, ditali oleh jerami atau apa sehingga jadilah kapak. Nah, seperti itu. Ya, itu desain produk. Kemudian kalau interior arsitektur bagaimana, Pak? Manusia primitif membutuhkan tempat tinggal untuk berlindung, sehingga mereka berpikir tentang bagaimana caranya saya agar aman. Dibuatlah rumah pohon agar aman dari binatang binatang buas. Kok berbuas? Saya kira itu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bisa membawa manfaat dan bisa membawa pengetahuan bahwa desain itu bukan hanya soal teknis ya, tapi ada pengetahuan umum di bidang itu, ada sains, juga ada hal-hal lain yang perlu kita pelajari. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe.